Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa dan salam sehat. Kita berjumpa kembali pada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi Minggu 20 Februari 2022. Dan ibadah pada hari Minggu ini dibawakan dari Sinode Gereja Kemah Tabernakel, Bapak Pendeta Handoyo Santoso. Untuk itu pemirsa, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa para pemirsa dari Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dan juga seluruh umat Kristiani yang ada di bangsa Indonesia ini. Sungguh kita bersyukur karena hari ini kita boleh bertemu melalui acara Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ini, untuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, bahkan juga terlebih lagi untuk kita boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar nanti, yang tentunya akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu mari kita bersama-sama tunduk kepala untuk berdoa membuka acara kita pada saat ini. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena sungguh anugerah-Mu yang begitu besar yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, yang telah menyertai kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Sekalipun kami menyadari kami berkumpul masih dalam situasi pandemi yang harus kami hadapi, tapi kami sungguh melihat Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang terus menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga hari ini kami boleh berkumpul melalui acara ini, untuk kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melalui acara ini ya Tuhan. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti acara ini, mereka akan menikmati berkat yang datangnya daripada Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bagian di dalam melayani Engkau di dalam acara ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi mereka satu persatu ya Bapa. Terlebih lagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Handoyo Santoso, yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri juga yang akan memberikan pengurapan secara khusus kepada beliau, sehingga firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami mulai acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Para pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan sebuah pujian yang juga sekaligus akan menghantarkan kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati dan pikiran kita sehingga pujian ini benar-benar akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi berkat di dalam kehidupan setiap kita, yang akan membawa kita untuk menjadi semakin dewasa di dalam karakter kita kepada Kristus. Yang kulihat
Saudara-saudara yang kekasih, pemirsa Mimbar Agama Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia yang saya kasih dalam Tuhan, dan semua saudara yang menyaksikan tayangan ini, saya ajak kita mempersiapkan diri untuk memasuki firman Tuhan, dan kita tundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk saat yang indah kalau kami boleh bersekutu dalam segala keadaan, dalam segala waktu. Kami yakin Tuhan punya pesan bagi kami semuanya untuk menjalani kehidupan ini, untuk menyikapi semua situasi yang terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, maupun semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Agar berkat-Mu kami terima dan menjadi bekal melanjutkan perjalanan kehidupan kami di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara saya yang kekasih, saat ini saya mengajak kita membahas sebuah situasi yang sering kita hadapi dalam kehidupan. Dan situasi ini tentu situasi yang tidak nyaman, yaitu rasa takut. Setiap manusia pasti pernah mengalami, bahkan sering mengalami rasa takut. Dan kita akan bahas melalui pembacaan ayat-ayat firman Tuhan, situasi yang tercatat di dalam firman Tuhan. Bagaimana mengatasi rasa takut, dari mana datangnya rasa takut itu, dan bagaimana kita bisa merubah situasi yang menakutkan itu menjadi situasi yang berbeda. Kita akan belajar dari dua situasi yang tercatat dalam Injil, bagaimana perjalanan murid-murid Tuhan bersama dengan Yesus. Ternyata mereka menghadapi situasi yang menakutkan, tetapi bagaimana mengatasinya, baik rasa takut itu maupun penyebab rasa takut itu. Saya ajak kita membaca dalam Injil Matius 8 ayat 23 sampai 24. Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ini situasi yang kita sudah baca dan mungkin sudah kita kenal situasinya digambarkan dalam Injil Matius. Murid-murid Tuhan itu mengikut Yesus. Ternyata sebagai pengikut Kristus tidak luput dari situasi-situasi yang membawa kita ke dalam rasa takut itu. Nah, dikatakan di ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Kita sebagai pengikut Kristus sering merasakan kenapa mengikut Yesus masih ada dalam situasi yang membawa kita dalam rasa takut itu. Dijelaskan di ayat 24-nya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Inilah penyebab rasa takut. Kenapa kita menjadi takut? Sebab situasi keadaan berubah sekonyong-konyong atau dengan tiba-tiba. Kita tidak memiliki persiapan, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak siap dan tidak mampu membuat kita masuk dalam situasi yang menakutkan. Nah, murid-murid ini hampir tiap hari ada di lingkungan ini. Mereka tiap harinya mencari ikan di danau itu atau menyeberangi danau itu untuk ke daerah-daerah yang lain. Tetapi sekenal-kenalnya mereka dengan keadaan sekitar mereka, mereka tidak bisa menduga atau memperhitungkan atau memperkirakan dengan tepat apa yang bakal terjadi. Sehingga pada saat terjadi angin ribut, mereka menjadi takut. Kemudian dikatakan, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Penyebab takut yang kedua, selain kita tidak menduga situasi yang tiba-tiba berubah, sering kita menganggap Yesus tidak peduli. Yesus tidur. Yesus bukan tidak peduli, tetapi Yesus tidak takut dengan situasi yang berubah. Ini yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita tidak peduli. Tetapi sebagai anak Tuhan juga, jangan sampai kita menjadi takut oleh perubahan situasi yang sekonyong-konyong atau tiba-tiba datang. Lalu bagaimana caranya mengatasi rasa takut itu?
dan mengatasi keadaan yang sekonyong-konyong berubah itu. Kita lanjutkan pembacaannya di dalam Matius 8 ayat 25 sampai 27. Matius 8 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari pembacaan ayat ini kita belajar, rasa takut itu mudah datang karena keadaan yang berubah sekonyong-konyong atau dengan tiba-tiba. Bagaimana mengatasi situasi ini dan rasa takut ini sebagai anak-anak Tuhan? Sikap kita sangat sederhana. Jangan ragu untuk meminta tolong kepada Yesus. Di ayat 25 dijelaskan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Menghadapi ketakutan karena situasi yang sekonyong-konyong berubah, datang kepada Yesus. Itulah langkah sederhana, tetapi langkah yang sempurna. Sebab Yesus tidak takut menghadapi situasi yang berubah. Bukan tidak peduli. Buktinya apa? Buktinya apa dia tidak takut dengan situasi yang berubah? Dia tahu bagaimana menghadapi situasi itu. Dijelaskan di ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ini penyebab rasa takut yang ketiga. Kurang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita sering lebih percaya kepada situasi yang kita lihat dibanding percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Saya mengajak kita semuanya, situasi memang sebuah kenyataan yang kita lihat dan kita dengar. Dan itu menakutkan sebab sewaktu-waktu bisa berubah secara drastis. Tetapi kita punya Tuhan. Saat kita mengalami rasa takut itu, jangan hilang percaya. Percaya kepada Dia. Sebab Yesus menegur, "Mengapa kamu takut?" Kalau Yesus bisa bertanya, "Mengapa kamu takut?" Berarti di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Dia bukan tidak peduli, tapi Dia tidak takut. Kenapa Dia tidak takut? Sebab Dia mampu mengatasi situasi yang berubah itu. Caranya seperti apa? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dunia boleh sekonyong-konyong berubah keadaannya dan membuat kita takut. Tetapi kita punya Tuhan yang juga mampu bertindak untuk membuat keadaan itu sekonyong-konyong berubah. Bukan untuk membuat kita menjadi takut, tapi membuat kita memiliki damai sejahtera. Nah sekarang kita lihat poin berikutnya di ayat 27. Kenapa murid-murid ini menjadi takut? Padahal mereka satu perahu dengan Yesus. Di ayat 27-nya. Dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kenapa kita menjadi takut? Padahal kita dekat sekali dengan Yesus. Karena kita belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Kalau kita kenal Yesus, kita kenal pribadinya, kita kenal kuasanya, maka kita tidak akan takut. Sebab kita tahu Dia mempedulikan kita. Dia mau menjawab di saat kita datang mendekat kepada Dia dan meminta tolong kepada Dia. Dan kita tahu, kita kenal kuasanya. Dia mampu merubah semua keadaan dengan kuasanya untuk kebaikan kita. Maka kita tidak akan takut. Saya ajak kita semuanya, kita sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ayo kita bangun terus. Percaya kita kepada Tuhan dengan cara mengenal siapa Dia. Baik pribadinya, baik karyanya, baik kuasanya. Sehingga kehidupan kita tidak sekonyong-konyong berubah. Dari damai sejahtera, masuk ke dalam ketakutan, kemudian ada damai dan masuk lagi ke dalam ketakutan. Tetapi damai sejahtera itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Nah sekarang saya ajak kita membandingkan situasi yang terjadi di tempat yang sama, di danau yang sama, dengan murid-murid
Yesus bersama dengan Yesus. Kita akan lihat ayatnya dalam Matius 14, ayat 24 sampai 26. Matius 14 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Di sini kita lihat situasinya di tempat yang sama di Danau Galilea dan murid-murid ini kembali menyeberangi danau itu dengan perahu. Kita kenal mereka sangat-sangat hafal dengan keadaan danau itu, tetapi mereka tetap tidak bisa memperkirakan dengan tepat apa yang akan terjadi. Ternyata pada saat mereka menyeberangi danau di tengah perjalanan itu terjadi kembali badai yang dahsyat. Ayat 24-nya, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Mereka tidak menduga dan mereka tidak mampu mengatasi situasi itu sebab mereka tepat ada di tengah-tengah danau. Sudut manapun yang mereka akan tuju adalah perjalanan yang cukup jauh di tengah badai itu. Lalu kita akan lihat apa yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita semuanya, bagi murid-muridnya di ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini bukti, Yesus bukan tidak peduli, tetapi dia justru sangat peduli terhadap keadaan murid-muridnya, terhadap keadaan kita. Buktinya, walaupun di tengah kegelapan, Yesus datang. Ini bukti, Yesus bukannya tidak peduli, tapi dia tidak takut. Di tengah badai pun dia datang. Kenapa dia tidak takut? Sebab dia mampu mengatasi keadaan itu. Buktinya di mana? Di ayat 25 ini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus peduli dan Yesus tidak takut. Sebab dia tahu apa yang terjadi. Dan dia mampu mengatasi apa yang terjadi. Dia berjalan di atas air mendatangi murid-muridnya. Dalam keadaan seperti ini kita menganggap beres sudah rasa takutnya. Ternyata tidak, kita lihat di ayat berikutnya di ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Inilah keadaan yang sering kita alami. Kita dalam situasi yang membawa kita ke dalam ketakutan. Yesus datang kepada kita, tetapi ketakutan kita bukannya reda, tetapi makin bertambah. Kenapa murid-murid itu menjadi tambah takut? Pertama takut karena menghadapi badai, kedua takut merasa melihat hantu. Karena murid-murid ini tidak mengenal Yesus. Inilah pelajaran bagi kita. Kita murid-murid Tuhan. Mari kita mengenal Dia dan percaya kepada Dia. Kalau kita kenal dan percaya kepada Dia, kita tidak takut menghadapi badai. Sekalipun badainya belum reda, kita tidak akan takut kalau kita mengenal Dia. Dan kita akan belajar dari Yesus bagaimana mengubah badai itu menjadi keadaan yang berbeda, yaitu menjadi situasi yang teduh dan damai. Nah, kita akan lanjutkan pembacaan ayat ini dalam Matius 14 di ayat 27 sampai yang ke-32. Matius 14 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah.
Di sini kita lihat pada saat murid-murid itu menjadi takut. Justru di saat Yesus datang hendak memberikan pertolongan bagi mereka. Dengan merubah situasi yang menakutkan itu. Yesus kemudian berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus memperkenalkan diri, aku ini. Apa artinya aku ini? Aku inilah yang mampu berjalan di atas air. Dan kalau kita mau terus mengenal siapa Yesus, semakin mendalam kita mengenal dia, kita akan maju. Bahkan sebelum badai itu reda, rasa takut itu sudah hilang. Buktinya salah satu murid Yesus yaitu Petrus, berkata di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus tidak lagi menghiraukan badai yang membuat dia takut. Kalau dia mengenal Yesus, semakin dia kenal, Yesus mampu berjalan di atas air. Aku minta kepadamu, aku ingin mampu berjalan di atas air. Sehingga aku tidak lagi perlu takut tenggelam, sekalipun ada badai. Dan kita lihat, Yesus tidak menolak permintaan Petrus ini. Ayat 29-nya, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Badainya belum surut. Tetapi kalau kita mengenal Yesus dan percaya kepada dia, kita mampu menghilangkan rasa takut itu. Sebab apa yang kita takutkan karena badai itu yaitu tenggelam, kita mampu atasi karena kita mampu berjalan di atas air. Inilah menjadi anak-anak Tuhan. Mengenal dia membuat kita mampu mengatasi rasa takut. Dan kalau kita mengenal dia, kita juga mampu merubah situasi yang membuat kita takut itu menjadi situasi yang penuh dengan kedamaian. Dan dilanjutkan di sini, ayat 30-nya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Inilah manusia, mudah menjadi takut. Apalagi penyebab manusia menjadi takut? Karena mendengar situasi, memperhatikan situasi yang di sekitarnya. Seperti di awal tadi kita sudah bahas. Apakah kita harus menjadi orang yang tidak peduli dengan sekitar kita? Bukan. Tetapi jangan sampai kita tidak mempedulikan Tuhan dan lebih memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Pada saat Petrus mulai memperhatikan keadaan sekitarnya, mulai mendengar apa yang ada di sekitarnya, mulailah dia menjadi takut. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Tetapi di saat dia takut dan mengalami situasi yang mencekam, lagi-lagi pelajarannya yang kita bisa tarik di sini. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jangan ragu untuk berseru kepada Tuhan. Dan bukti, Tuhan yang kita sembah selalu mempedulikan kita. Dia tahu apa yang kita takutkan. Dan di ayat 31-nya, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, apa yang Yesus katakan? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa kita masuk dalam ketakutan? Sebab kita tidak percaya kepada Yesus dan lebih percaya kepada apa yang kita dengar di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di sekitar kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak mengajar kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan Tuhan dan lebih mempedulikan sekeliling kita, keadaan di sekitar kita, bahkan keadaan diri kita. Percayalah kepada Dia. Dan kalau kita percaya kepada Dia, kita bukan mampu melawan rasa takut itu. Kita mampu mengubahkan situasi yang menakutkan itu. Di ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kita tahu sumber ketakutan. Kita tahu bagaimana mengatasi rasa takut itu. Dan kita tahu bagaimana mengubahkan situasi yang menakutkan itu ke dalam situasi yang penuh dengan kedamaian. Caranya ada di mana? Ada di dalam Yesus. Kalau kita percaya kepada Dia, kita mengenal Dia, kita berseru kepada Dia. Situasi sekarang yang kita dengar, yang kita lihat, memang situasi yang menakutkan. Tetapi kita tidak tenggelam di dalam rasa takut itu. Kita mampu mengatasi rasa takut itu. Dan kita pasti mampu merubah situasi yang menakutkan itu ke dalam situasi yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ajak kita sama-sama menundukkan kepala,
kita masuk dalam doa, doa syafaat, doa berkat, agar kita mampu menjalani kehidupan ini tanpa tenggelam dalam rasa takut, sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang dipedulikan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pemirsa, Mimbar Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, bersama seluruh umat Tuhan yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Kita bersyukur untuk segala hal yang sudah kerjakan, dan kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembalikan Engkau ucapan syukur, Engkau sudah menyertai kami, Engkau melawat kami melalui berkat lawatan firman-Mu. Sehingga kami tidak khawatir dan gentar, karena kami tidak sendiri, kami disertai Tuhan dalam menghadapi situasi pandemi yang terjadi dalam seluruh dunia ini ya Bapa. Karena kami ada bersama dengan Engkau. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Agama, seluruh kementerian, bahkan bersama seluruh aparatur negara. Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat, menjaga dan melindungi, menjauhkan dari pandemi ini ya Tuhan. Dan pandemi ini akan segera berlalu, karena Tuhan yang akan menghalukan itu semua, sehingga seluruh bangsa Indonesia ini dijaga dan dilindungi. Kami juga berdoa buat para dokter, para perawat yang mengerjakan, yang melawat semuanya. Engkau juga Allah yang memberikan berkat. Bahkan yang berduka, Engkau juga memberikan penghiburan. Yang sakit, Tuhan Engkau juga memberikan kesembuhan. Bahkan kami suruh hamba-hambamu bersama suruh pelayanmu, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa. Engkau juga akan terus menyertai kami dalam melaksanakan, mengerjakan khususnya aparat dalam mengerjakan untuk vaksin. Biarlah semuanya berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan rancangan Tuhan berhasil. Sehingga umat Tuhan, seluruh bangsa ini dijauhkan dan dihindarkan dari pandemi. Bahkan kami dapat melewati pandemi ini, karena pandemi akan cepat berlalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu. Dan kembali Tuhan, Engkau akan menyertai kami, aktivitas kami, bahkan sepanjang kehidupan kami. Kami ada bersama dengan Engkau ya Bapa. Begitu Tuhan, berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati kami semua. Dan kami akan menikmati berkat ini dengan rasa ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk berkat bagi bangsa negara ini. Terimalah berkat anugerah yang dari Tuhan, yaitu yang datang dari Allah Bapa di surga. Kasih sayangnya Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha. Dia datang untuk menjemput gerejanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ibadah Minggu 20 Februari 2022 telah selesai kita ikuti. Untuk itu, kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Sinode Gereja Kemah Tabernakel Bapak Pendeta Handoyo Santoso yang telah membawakan pelayanan firman untuk minggu ini. Kiranya pelayanan firman Bapak Pendeta boleh menjadi berkat buat pemirsa Mimbar Kristen dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada pemirsa yang telah mengikuti website kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita bisa berjumpa kembali pada edisi 27 Februari 2022. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa.